Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reton Irawan, NIM J1B018-082, Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas khusus saya terkait dengan kelistrikan yang berjudul Sistem Pneumatik pada Mesin Feed Mill Sensing Teknologi and Industrial Park, atau singkatan dari STIPAK NTB. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Listrik dibagi menjadi dua, di antaranya listrik statis dan listrik arus. Listrik statis adalah ketika muatan listrik menumpuk di permukaan material, biasanya disebabkan oleh menggosokkan bahan. Akibat dari penumpukan listrik statis adalah benda-benda dapat saling tertarik atau bahkan dapat menyebabkan percikan api melompat dari satu benda ke benda lainnya. Sedangkan arus listrik adalah laju aliran elektron, diproduksi dengan menggunakan elektron dan diukur dalam ampere. Tidak seperti listrik statis. Arus listrik harus mengalir melalui sebuah konduktor, biasanya kabel tembaga. Arus listrik dengan listrik sama seperti sungai. Sungai mengalir dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan kecepatannya adalah kecepatan arus. Dengan listrik, arus adalah ukuran jumlah energi disebut aliran elektron. Salah satu hasil arus adalah pemanasan pada pengantar. Ada dua jenis aliran arus listrik. Jenis arus listrik yang utama, yang pertama, arus listrik langsung atau DC, dan arus listrik bolak-balik atau AC. Arus listrik langsung merupakan aliran aliran energi seperti contohnya baterai. Sedangkan AC adalah hidup dan mati, seperti colokan di dinding. Kemudian energi listrik sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, dan seiring dengan kebutuhan listrik yang terus bertambah menyebabkan perlunya pengembangan sistem tenaga listrikan yang ada. Pengembangan sistem tenaga listrikan tidak lepas dari pengembangan sistem distribusi, dan dalam pengembangan sistem distribusi tenaga listrik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah karakteristik beban pada jaringan distribusi tenaga listrik. Dalam sistem arus bolak-balik atau arus AC, karakteristik beban listrik digolongkan menjadi tiga macam, yaitu beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif. Dari ketiga sifat beban listrik di atas, yang paling berdampak pada sistem distribusi tenaga listrik adalah sifat dari beban induktif, karena sifat dari beban ini dapat menimbulkan gangguan pada sistem distribusi tenaga listrik. Gangguan yang timbul akibat dari beban ini di antara lain adalah timbulnya gelombang harmonik pada sistem distribusi tenaga listrik. Kemudian pada pabrik pakan ternak di mesin feed mill atau STIPAK NTB, yaitu menggunakan berbagai sistem untuk membantu menggerakkan suatu alat dan mesin. Salah satunya yaitu sistem pneumatik. Sistem pneumatik adalah sebuah sistem penggerak yang menggunakan tekanan udara sebagai tenaga penggeraknya. Dalam pneumatik, tekanan udara inilah yang berfungsi untuk menggerakkan sebuah silinder kerja. Silinder inilah yang menantinya mengubah tenaga atau tekanan udara tersebut menjadi tenaga mekanik, gerakan maju mundur pada silinder. Sistem pneumatik ini diaplikasikan pada mesin-mesin yaitu gate, ventilator, kompresor, dryer dengan menggunakan dua fase, sehingga tegangan yang dibutuhkan yaitu 220 volt. Sistem pneumatik mempunyai beberapa komponen di antaranya. Yang pertama, kompresor. Kompresor ini berfungsi yaitu mengambil gas atau udara dari sekitar
untuk kemudian diberi tekanan dalam tabung dan disalurkan kembali sebagai udara tekanan. Kemudian ada air dryer, suatu alat yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan air pada kompreset pada air. Kemudian ada shut off pipe, yaitu shut off pipe ini untuk menutup aliran udara atau gas dalam keadaan darurat. Kemudian ada regulator dan guide. Regulator adalah komponen yang berfungsi mempunyai suplai udara kompresi masuk ke sistem, kemudian ke sistem pneumatik. Sedangkan guide berfungsi sebagai penunjuk besar tekanan udara di dalam sistem. Kemudian ada solenoid pipe. Solenoid pipe adalah katup yang digerakkan oleh energi listrik melalui solenoid, mempunyai peran sebagai penggerak yang berfungsi untuk menggerakkan piston yang dapat digerakkan oleh arus AC. Kemudian ada air silinder. Silinder pneumatik adalah aktuator atau perangkat mekanis yang menggunakan kekuatan udara bertekanan untuk udara yang kompresi untuk menghasilkan kekuatan dalam gerakan bolak-balik piston secara linear atau gerakan keluar masuk. Kemudian ada saluran pipa. Pipa dipergunakan untuk mendistribusikan udara kompresi dari kompresor atau dryer. Kemudian ada air gun. Alat ini untuk membersihkan permukaan dari debu atau kotoran dengan menghembuskan angin pada benda kerja. Kemudian pada sistem pneumatik ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Di antaranya kelebihan pada sistem pneumatik yaitu yang pertama, ketersediaan yang tak terbatas. Udara tersedia di dalam sekitar kita dalam jumlah yang tak terbatas sepanjang waktu dan tempat. Kemudian udara mudah disalurkan. Udara mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya melalui pipa yang kecil, panjang, dan berliku. Kemudian yang ketiga, aman dari sengatan arus listrik. Kemudian yang keempat, aman terhadap kebakaran. Dan adapun kekurangan pada sistem pneumatik. Pertama, membutuhkan perawatan yang lebih tinggi karena udara sebagai penggeraknya kotor dan mengandung air sehingga gesekan antara piston silinder dan rumah silinder besar mempercepat kerusakan pada air silinder. Kemudian mudah terjadi. Yang kedua, mudah terjadi kebocoran. Salah satu sifat udara bertekanan adalah angin ingin selalu menempati ruangan yang kosong dan tekanan udara sudah dipertahankan dalam waktu bekerja. Ada cara kerja sistem pneumatik. Udara disedot oleh kompresor dan disimpan pada reservoir air atau tabung udara hingga mencapai tekanan kira-kira sekitar 6-9 bar. Bila tekanan hanya di bawah 6 bar, maka akan menurunkan daya mekanik dari silinder kerja pneumatik, dan sedangkan bila bertekanan di atas 6 bar akan berbahaya pada sistem perpipaan atau kompresor. Selanjutnya, udara bertekanan disalurkan ke sirkuit dari pneumatik dengan pertama kali harus melewati air dryer atau pengering udara untuk menghilangkan kandungan air pada udara, dan dilanjutkan menuju ke katup udara atau shut off pipe regulator solenoid pipe ini, dan menuju ke silinder kerja. Gerakan air atau udara menuju ke inlet dari silinder, maka piston akan bergerak mundur dari silinder pipe inilah menggunakan aplikasi pneumatik. Kombinasikan dengan rangkaian kontrol listrik sehingga mempermudah dalam aplikasikannya ke mesin. Kemudian di bawahnya ada skema cara sistem kerja dari pneumatik ini. Kemudian pada kelistrikan di mesin penil menggunakan arus listrik bolak-balik atau AC, karena listrik pada mesin pit mill ini tersambung langsung dari PLN. Frekuensi normal sekitar 50 Hz dan kekuatannya 37 kW, sehingga mesin pit mill ini menggunakan sistem start delta yang mengatur adanya aliran listrik
yang mengalir di bagian-bagian mesin pet mill. Setiap komponen mesin pet mill ini yang membutuhkan tegangan yang berbeda. Misalnya mesin yang menggunakan starting motor atau dinamo yang menggunakan 3 fase seperti mesin hammer mill dan mixer membutuhkan tegangan sekitar 380 volt dibandingkan mesin yang lainnya menggunakan 2 fase seperti mesin pre-cleaner, bucket elevator. Tegangan yang dibutuhkan sekitar 220 volt. Semakin banyaknya bahan yang akan diproduksi, maka akan semakin besar pula daya listrik yang digunakan dari tiap bagian mesin pet mill, terutama mesin yang menggunakan dinamo. Dan aliran listrik tetap mengalir dari panel utama menuju ke pabrik selama 24 jam, walaupun tidak digunakan untuk kegiatan produksi. Biaya yang dibayarkan ke PLN yaitu sebesar 10 juta per tahun. Baik, itu saja presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum.